Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin secara resmi membuka Gakindo Indonesia International Auto Show atau GIAS pada Kamis siang tanggal 18 Juli 2024. Penyelenggaraan GIAS pada tahun ini merupakan yang terbesar menurut hitungan luas lokasi pameran dan jumlah keikutsertaan peserta. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin mengatakan industri otomotif mampu tumbuh usai diterpa efek pandemi COVID-19. Pada tahun lalu, industri ini dikatakan tumbuh 10% dalam ketidakpastian global. Selain itu, dirinya juga mengatakan jika otomotif merupakan salah satu penggerak pertumbuhan industri nasional, sehingga dikatakan penting untuk ditingkatkan. Industri otomotif telah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan industri nasional. Apabila dilihat dari jumlah investasi yang besar dan penyerapan tenaga kerja yang mencapai kurang lebih 1,5 juta orang dalam rantai pasok industri ini. Untuk itu, kapasitas industri otomotif nasional perlu terus ditingkatkan, sehingga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga kebutuhan pasar global. Ma'ruf juga menyampaikan 4 pesan kepada pelaku industri di GIAS 2024, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, terus berinovasi, mengoptimalkan produksi dan ekspor, dan memperluas kolaborasi antar pelaku usaha. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa pesan bagi seluruh pelaku industri otomotif yang hadir hari ini. Pertama, tingkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri ini, agar produk yang dihasilkannya dapat memenuhi standar internasional. Hal ini penting mengingat industri manufaktur otomotif berpotensi besar dalam penciptaan jutaan lapangan kerja baru. Kedua, terus pacu inovasi dengan mempelajari, mengamati prospek perkembangan inovasi dan modifikasi dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan konten lokal di Indonesia. Adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi yang cepat niscaya akan meningkatkan daya saing, sehingga produk otomotif Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global yang semakin dinamis. Ia juga meyakini industri otomotif Indonesia bisa berperan besar mendukung visi besar Indonesia Emas 2024 yang ia sebut butuh transformasi ekonomi didukung peningkatan produktivitas dan daya saing yang menjadi kunci keberhasilan. Gelaran GIAS 2024 sendiri akan berlangsung dari hari Kamis 18 Juli hingga tanggal 28 Juli mendatang. Gelaran tahun ini diikuti sedikitnya 55 merek kendaraan yang terdiri dari 31 merek kendaraan mobil penumpang, 20 merek sepeda motor, dan 4 merek kendaraan niaga. Dengan 55 merek kendaraan yang mengikuti gelaran GIAS tahun ini menjadikan rekor terbaru keikutsertaan terbanyak dalam sejarah pameran otomotif di Indonesia. Dalam acara Gakindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024, Lexus Indonesia secara resmi meluncurkan lini baru pada produk mereka dengan meluncurkan Lexus LBX. Dalam peluncurannya, Lexus LBX ditawarkan dalam 2 varian, yakni Luxury dan Sport. Lexus LBX dilengkapi mesin berkapasitas 1,5 liter, 3 silinder yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 134 horsepower dan torsi 120 nanometer. Namun tanya di situ, mesin 3 silinder tersebut dipadukan dengan motor listrik yang dapat menghasilkan torsi 185 nanometer. The All New LBX menjadikannya sebagai merupakan model paling kompak dari Lexus yang akan menjadi terobosan baru di luxury market. Lexus LBX menjadi satu-satunya mobil luxury compact yang menggunakan teknologi self-charging hybrid. Selain itu, sejalan dengan komitmen making luxury personal, Lexus LBX juga merupakan model pertama Lexus yang memiliki grading option dengan menawarkan beberapa tema dan karakteristik.
Pelanggan dapat melakukan kostumisasi melalui varian bespoke untuk semakin memberikan personalized luxury experience. Menurut General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma, pihaknya mencoba melihat pasar di bawah 1 miliar rupiah dengan menemukan sebuah pasar yang dimana kebanyakan segmen ini adalah para pelanggan yang mulai beralih dari mobil reguler ke mobil premium. Jadi kita coba lihat di bawah 1 miliar. Nah, kalau memang di sini ada ceruk pasar yang kebanyakan juga ada step up customer ya. Jadi customer yang dari mass brand, nah dia mau ke luxury brand, nah ini yang coba kita capture. Jadi buat orang-orang yang baru upgrade dari yang biasa naik ke luxury. Nah gitu, kalau dulu kan pilihannya kan hanya mungkin di atas 1,4 miliar gitu ya. Kalau sekarang kita hadirkan di bawah 1 miliar. Mobil hybrid terbaru Lexus ini sangat menarik karena harga yang ditawarkan cukup berbeda dari model lain. Sebagai salah satu pabrikan otomotif di bawah naungan Toyota Motor Corporation, Lexus sejatinya dikhususkan untuk memasarkan mobil mewah atau premium. Masuk sebagai premium brand, mobil Lexus di Indonesia berada di atas 1 miliar rupiah. Dengan kedatangan LBX saat ini sudah ada mobil premium Lexus dengan harga di bawah 1 miliar rupiah. Untuk varian LBX Luxury dijual dengan harga 895 juta rupiah, sedangkan varian Sport dibanderol 942 juta rupiah. Di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 di Tangerang, Banten, PT Suzuki Indomobil Sales memberikan kejutan dengan menampilkan mobil listrik konsepnya yang bernama EVX. Indonesia menjadi negara ketiga yang mendapat kesempatan untuk melihat secara langsung Suzuki EVX setelah China dan India. Mengusung tema High Tech X Adventure yang memadukan antara teknologi tinggi dengan siluet SUV khas Suzuki, mobil listrik ini diyakini dapat digunakan untuk melintasi berbagai medan. Keyakinan itu juga didukung dengan dimensi EVX yang memiliki panjang 4,300 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 1,8 meter. Suzuki EVX dilengkapi sistem penggerak roda EV 4WD All Grip terbaru. Sistem penggerak ini merupakan evolusi khusus mobil listrik dari sistem yang telah dikembangkan Suzuki di masa lalu. Meski saat ini masih berstatus konsep, Suzuki mengaku akan memperkenalkan versi produksi dari EVX pada 2020 mendatang. Nantinya mobil EVX diharapkan bisa menjadi alternatif kendaraan yang lebih ramah lingkungan bagi konsumen otomotif di Indonesia. Pada awal tahun 2025 mendatang, Suzuki akan memperkenalkan versi produksi massal dari EVX. Ini kisi-kisinya. Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, ini melayani segmen yang mana? Tadi sudah disampaikan melalui pidato oleh Pak Amano bahwa kalau kita bicara EVX ini adalah penggabungan dari EV, yaitu baterai elektrik vehicle, dan X itu artinya adalah SUV. Jadi kalau menurut kami ini adalah BEV SUV. Jadi itu adalah kira-kira segmen. Kemunculan konsep kendaraan ramah lingkungan tersebut turut dilengkapi oleh berbagai line-up model mobil Suzuki yang saat ini tengah populer di pasar otomotif dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan strategi yang sedang dikembangkan oleh Suzuki Global, di mana saat ini Suzuki sedang mengembangkan solusi yang unik untuk mengurangi karbon emisi dari industri otomotif. むしろ私たちスズキが、ね、今注力すべきはそういう意味で、ICE の、燃焼効率をさらに高めてで、ハイブリッドでこれマイルドなのかストロングなのかとかそんないろんな議論ありますけども、適切なそういう電気によるアシスト効果も含めて、今、車をお使いになっている人たちにとっての本当のバリューは何かっていうのをまず真剣に考えてそういうバリューをお届けすることこれが一番大事だと思ってます。 Sebagai bagian dari strategi Suzuki Global tersebut, Minoru menyebut Suzuki EVX sebagai referensi atas jawaban masa depan Suzuki terhadap tantangan netralitas karbon. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan kembali lagi bersama
saya Rebecca Zeller. Karena Rebecca akan memberikan rahasia untuk bisa memuaskan di atas ranjang. Waduh, apa nih rahasianya? Karena selain menambah durasi saat melakukan hubungan. Saksikan program Kokomex setiap hari pukul 12 malam waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Suami Anda loyo. Keharmonisan ibu-ibu mulai terancam. Ini dia solusinya, Kesatrian Kapsul isi 6. Kesatrian Kapsul, herbal rahasia para ksatria. PT Astra Daihatsu Motor kembali hadir pada ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 di ICBSD City, Tangerang Selatan, Banten. Berlokasi di Hall 8D, booth Daihatsu mengadopsi konsep diorama untuk memberikan pengalaman seru dan menyenangkan bagi pengunjung. Dalam gelaran yang berlangsung pada 18 hingga 28 Juli ini, Daihatsu mengusung tema Grow for Better Tomorrow. Tema ini menggambarkan bahwa Daihatsu senantiasa hadir dan tumbuh bersama masyarakat Indonesia dalam memberikan mobilitas serta menuju masa depan berkelanjutan yang lebih baik. Keikutsertaan pada GIAS 2024 ini menjadi salah satu komitmen Daihatsu untuk semakin dekat dengan masyarakat Indonesia sekaligus sebagai bentuk kontribusi terhadap industri otomotif nasional. Pada GIAS 2024, Daihatsu menampilkan deretan mobil rendah emisi, salah satunya mobil konsep bernama Daihatsu Mimo. Nama Daihatsu Mimo diambil dari gabungan kata Me and Mobility. Memiliki tampilan yang unik, bak Lego. Ukurannya yang mungil membuat mobil ini masuk ke dalam segmen K-Car. We bring growing better EV concept, Daihatsu EV, with combining me and mobility with the style and sense of enjoyment that can be adapted to different stages of life. You can easily customize the external panel by yourself. Selain Mimo, Daihatsu juga menampilkan Rogue E-Smart Hybrid, Sigra, dan Ayla. Pada segmen tahunan ini turut diluncurkan juga varian terbaru dari Xenia, yakni Xenia ADS-X. Total ada 14 unit mobil yang dihadirkan Daihatsu dalam GIAS 2024. Booth Daihatsu juga dimeriahkan sejumlah kegiatan dan permainan yang bisa diikuti pengunjung. Tidak hanya itu, sejumlah musisi ternama juga dihadirkan untuk menghibur pengunjung booth Daihatsu. Di GIAS kali ini, Daihatsu memiliki berbagai program acara dan juga hiburan yang edukatif. Dan ada berbagai games yang dapat diikuti oleh pengunjung dan games yang berhadiah tentunya ya. Jadi setiap pengunjung yang ikut serta games tersebut di booth Daihatsu bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Dan tidak lupa tentunya pada saat weekend, setiap weekend, Sabtu Minggu akan ada penampilan dari artis. Ada Mahalini, Deep X, Malik The Essential. Selama penyelenggaraan GIAS 2024, Daihatsu juga menyediakan paket penjualan spesial dengan beragam kemudahan bagi pengunjung. Diskon spesial, paket kredit dengan bunga spesial, serta gratis asuransi ditawarkan Daihatsu saat GIAS 2024. Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 menghadirkan ragam kendaraan listrik dari berbagai segmen.
Salah satu produsen kendaraan listrik yang selalu menghadirkan kejutan dalam pasar elektrik Vehicle Indonesia, Build Your Dreams atau BYD pun tak mau kehilangan momentum dalam acara GIIAS 2024 kali ini. Dalam acara GIIAS 2024, BYD secara mengejutkan meluncurkan varian teranyar mereka, yakni BYD M6. BYD M6 masuk dalam kategori Multipurpose Vehicle atau MPV. Hal ini menjadikannya sebagai kendaraan MPV pertama di Indonesia. Presiden Direktur PT BYD Indonesia Eagle Zhou menyebut M6 sendiri hadir sebagai jawaban untuk konsumen di Indonesia. Ia pun menambahkan meski sebelumnya M6 sendiri telah diperkenalkan di Hong Kong, mobil ini dihadirkan menyesuaikan pasar konsumen di Indonesia. The M6 model itself actually is specially designed for Indonesia market. So this is the global launch? Actually, as far as I know, we already launched in Hong Kong, China before, and in Thailand we also arranged some media to do the test drive. But in terms of the the volume of this MPV, we do Indonesia market is got a huge volume. BYD M6 memiliki tampilan stylish, modern, dan mengutamakan kenyamanan penumpang. Mobil listrik ini memiliki kapasitas 7 seater dengan ruang bagasi yang luas untuk berbagai kebutuhan keluarga. MPV listrik ini menawarkan 2 pilihan baterai. Pertama, baterai berkapasitas 71,8 kWh yang mampu menghasilkan jarak tempuh 530 km. Baterai lainnya berkapasitas 55,4 kWh yang bisa menempuh jarak 420 km. Lebih lanjut, BYD M6 sudah dibekali dengan ragam fitur keselamatan seperti sistem pengereman, ABS dengan EBD, sistem kontrol stabilitas elektronik atau ESC, dan dilengkapi dengan 6 airbag. Sebagai produk terbaru, BYD M6 ditawarkan dengan 3 varian, yaitu standar, super Captain, dan superior. Harga dari kendaraan ini pun bisa dikatakan cukup terjangkau untuk mobil di segmen MPV, dengan harga mulai dari Rp379 juta untuk varian standar dan Rp429 juta untuk varian tertinggi atau superior. Selain memperkenalkan BYD M6, produsen asal Tiongkok tersebut juga membawa varian baru pada lini produk yang sudah dijual di tanah air dengan membawa BYD Atto 3 Advance dan BYD Dolphin Dynamic. Secara tampilan, baik BYD Atto 3 Advance dan BYD Dolphin Dynamic tak jauh berbeda dengan varian standar yang sebelumnya sudah dijual di Indonesia. Harga BYD Dolphin Dynamic dipasarkan dengan harga Rp365 juta dan BYD Atto 3 Advance dengan harga Rp465 juta. Gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024, Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia secara resmi meluncurkan 2 model leather frame andalan, yakni Mitsubishi All New Triton dan New Pajero Sport. Atsushi Kurita, Presiden Direktur MMKSI, mengatakan Mitsubishi sudah kental dengan niaga di Indonesia sejak 54 tahun yang lalu, dan pihaknya akan terus berinvestasi dalam produksi dan memperkenalkan produk berskala global baru di Indonesia. Starting our journey from the commercial vehicle business 54 years ago, we have very strong fundamentals to provide high-quality products and services through our network to support various kinds of business in Indonesia and contribute to the country's development. Expanding into the passenger car business with such a strong background, we are developing positive impact to the country. The valuable investment was made in our factory, producing strategic products to fulfill the increasing demand for both domestic and export markets. Secara tampilan, mobil double cabin Triton berubah total dari generasi yang sebelumnya.
Bahkan dapur pacu sudah diganti dengan mesin 4N60 dan rangkai yang diklaim lebih kuat lagi. Triton terbaru tampil segar lewat bahasa desain khas Mitsubishi Motors, Dynamic Shield pada bagian depan, yang tercermin melalui lampu T-shape. Desain khas ini juga dipadukan dengan mesin diesel turbo 2,4 liter 4N60 Euro 4 yang lebih bertenaga serta lebih efisien dengan tenaga maksimal 184 horsepower dan torsi 430 nanometer masih jadi andalan Triton. All New Triton tersedia dalam 6 varian dengan varian paling murah dibanderol 301,35 juta rupiah dan yang termahal Double Cabin Ultimate 4x4 Automatic dengan harga 525,6 juta rupiah. Sedangkan New Pajero Sport tampil dengan berbagai penyegaran, bagian eksterior dan interior turut berubah, membuat tampilan SUV andalan Mitsubishi ini makin terlihat dynamic. Pembaruan tampilan mulai dari grill depan heksagonal, bumper lebih tegas dan berkarakter, ditambah dengan velg alloy 18 inch. Untuk bagian dalam, SUV full size itu menawarkan desain setir multifungsi dan 8 inci digital driver display yang baru. Kenyamanan penumpang di dalam juga telah didukung fitur Nano TMX yang tersemat pada dual zone AC. New Pajero Sport dibanderol mulai 567,1 juta rupiah untuk varian exit manual. Sedangkan yang paling mahal yakni Dakar Ultimate 4x4 diberi harga 764,2 juta rupiah. Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama bestie yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. PT Hyundai Motors Indonesia meluncurkan mobil listrik berperforma tinggi Ioniq 5N di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 di Tangerang, Banten. Hadirnya Ioniq 5N menandai debut N-Brand di pasar otomotif Indonesia. Mobil listrik berperforma tinggi ini menjadi N-Brand car pertama yang tersedia bagi konsumen di Indonesia. Jika dibandingkan versi reguler, Hyundai Ioniq 5N memiliki performa yang sangat berbeda. Pasalnya, dari segi desain, fitur, hingga mesin, Hyundai Ioniq 5N mengadopsi unsur motorsport. Berbeda dengan varian reguler, Ioniq 5N dibekali motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga hingga 650 PS dan kecepatan maksimum 250 km per jam. Berkat teknologi booster dan launching control, akselerasi Ioniq 5N bisa melesat dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 3,4 detik. Meski kecepatan tinggi, mobil listrik ini tidak mudah panas atau kehilangan daya akibat overheating. Hal itu berkat standar manajemen thermal baru untuk penggunaan Ioniq 5N di sirkuit balap yang diterapkan Hyundai.
Tidak hanya itu, pengisian daya baterai berkapasitas 84 kWh juga lebih cepat dibanding reguler. Untuk mengisi daya baterai dari 10% ke 80% diklaim hanya memerlukan waktu 18 menit. Ioniq 5N juga memiliki keunikan lain dalam hal suara. Berbeda dibandingkan mobil listrik pada umumnya, Ioniq 5N punya raungan suara khas mobil balap. Namun suara itu bukan asli, melainkan dibantu teknologi khusus untuk meningkatkan aspek fun to drive. Dengan tingginya performa yang dimiliki Ioniq 5N, tak heran jika Hyundai Ioniq 5N dibanderol dengan harga mulai dari 1,3 miliar rupiah. Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Franciscus Suryo Pranoto, menjelaskan Ioniq 5N akan dikirim ke konsumen pada Oktober mendatang. Ioniq 5N yang sepenuhnya diproduksi pabrik Hyundai di Indonesia ini tidak hanya dipasarkan di tanah air, rencananya mobil listrik berkecepatan tinggi ini juga akan diekspor ke luar negeri. Memang selain Indonesia tentunya negara-negara ASEAN, tapi yang kedua kan kita punya Middle East dan Afrika sebagai tujuan market kita, dan yang terakhir ada Central Amerika dan South Amerika, jadi possibility-nya sangat tinggi. Dan sayang kalau Indonesia tidak menjadi hub ataupun central production. Pabrikan kita sudah mumpuni, sehingga apapun yang ingin diproduksi di Indonesia rasanya bisa. Apalagi tadi pagi kita sama-sama dengar ada peresmian baterai mobil listrik di Indonesia, pabrik baterai mobil listrik di Indonesia, dan itu akan didorong. Selain Ioniq 5N, Hyundai juga menampilkan N-Vision 74, kendaraan elektrik berbasis hybrid hidrogen. Mobil listrik ini menjadi visi jangka panjang Hyundai dalam mengembangkan mobil berperforma tinggi yang berkelanjutan. Desain yang menggabungkan sistem baterai listrik dan sel bahan bakar memungkinkan N-Vision 74 untuk melakukan pengisian bahan bakar yang cepat, yaitu 5 menit dengan jangkauan jarak lebih dari 600 km. Kehadiran Ioniq 5N dan N-Vision 74 di Gias 2024 semakin menegaskan komitmen Hyundai sebagai game changer di industri otomotif dan pemimpin dalam elektrifikasi. All New Kona Electric resmi diperkenalkan PT Hyundai Motors Indonesia pada perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Tangerang Selatan, Banten. All New Kona Electric sebagai EV pertama di Indonesia dengan baterai produksi dalam negeri. Lini terbaru kendaraan listrik Hyundai ini menggunakan baterai yang diproduksi di Indonesia oleh PT HLI Green Power yang diresmikan 3 Juli lalu. Dengan desain futuristis, lini terbaru kendaraan listrik Hyundai ini dilengkapi interior dan lapang yang jarak tempuh hingga mencapai lebih dari 600 km. Tidak hanya itu, fitur konektivitas canggih Hyundai BlueLink juga telah dilengkapi teknologi over-the-air serta view around my vehicle. Teknologi over-the-air membuat seluruh modul yang digunakan untuk menjalankan fitur-fitur mobil, mulai dari keperluan entertainment hingga pengisian daya bisa diperbarui secara digital tanpa harus datang ke dealer. Sedangkan teknologi View Around My Vehicle membuat pemilik All New Kona Electric pun akan merasa lebih aman karena bisa melihat visual kendaraan secara 360 derajat pada saat kendaraan sedang dalam keadaan mati melalui aplikasi Hyundai BlueLink. Untuk pengisian daya atau charging, All New Kona Electric menawarkan pengalaman pengisian daya yang mudah dan fleksibel. Port charger standar global membuat pengguna bisa menggunakan pengisian daya di berbagai stasiun pengisian kendaraan listrik umum di seluruh Indonesia. Sama seperti Ioniq 5 dan Ioniq 6, All New Kona Electric juga punya fitur Vehicle to Load atau V2L. V2L memungkinkan mobil berfungsi sebagai pengisi daya listrik dalam perjalanan. Pengguna bisa dengan mudah mengisi daya macam-macam perangkat listrik, mulai dari sepeda listrik hingga mengecas laptop.
All New Kona Electric hadir dalam 5 varian dengan keunggulannya masing-masing, yaitu Signature Long Range, Signature Standard Range, Prime Long Range, dan Prime Standard Range dan Style. Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Franciscus Suryo Pranoto menyebut PT Hyundai Motors Indonesia membuat 5 varian All New Kona Electric untuk memenuhi kebutuhan berbagai masyarakat akan mobil listrik kelas BSUV. Karena kita melihat bahwa ada segmen customer yang tidak hanya melulu mengatakan bahwa ini adalah harga murah dan lain sebagainya. Jadi kita punya 5 varian, mulai dari yang paling tertinggi dan paling lengkap secara feature seperti Smart Sense, tapi juga ada varian yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan komersial, seperti layaknya nanti taksi atau car rental, dia akan memakai Starlink. Ya, seperti yang kita lihat sekarang kan dulu marketnya boleh dibilang 90% itu pasar di bawah dan pasar di atas. Kemudian sekarang bergeser 73% di pasar menengah. Oleh karena itu kita melakukan studi bagaimana pasar menengah ini bisa kita kembangkan. Nah, dalam kenyataannya kita harus memilih apakah ini variannya adalah yang medium, ataukah variannya high, atau variannya paling bawah. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk menampilkan keseluruhan varian dengan 5 varian tersebut agar seluruh keinginan dari masyarakat Indonesia bisa dipenuhi. All New Kona Electric dibanderol dengan harga Rp499 juta hingga Rp590 juta. Hingga Rabu 17 Juli, permintaan All New Kona Electric untuk berbagai varian telah melampaui 500 unit. PT Hyundai Motors Indonesia menargetkan All New Kona Electric yang dipesan telah diterima konsumen mulai akhir bulan ini.